Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menikmati malam terbaiknya sebagai pelatih Inter, pada hari Rabu di Camp Nou melawan Barcelona, dan sekarang dia dapat menyambut kembalinya sang striker, Romelu Lukaku. Seperti yang dilansir oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Inzaghi telah membuktikan lebih banyak selama hasil imbang 3-3 melawan Barcelona daripada ketika memenangkan Coppa Italia atau Supercoppa Italia pada musim lalu. Hasil imbang menghadapi Barcelona menempatkan Inter Milan di posisi yang lebih diuntungkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Itu dikarenakan Barcelona tertinggal 3 poin dengan 2 pertandingan tersisa. Meskipun Simone Inzaghi diusir keluar lapangan, manajemen permainannya sangat penting bagi Inter. Sebagai dorongan tambahan, dia juga bisa mendapatkan Romelu Lukaku kembali dari cedera pada hari Minggu, untuk menambah lebih banyak daya tembak ke tim. Joaquin Correa juga bisa kembali bugar tepat waktu untuk pertandingan menghadapi Salernitana. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, merasa Liga Champions terlalu kejam bagi Barcelona. Kegagalan meraih kemenangan atas Inter Milan pada matchday keempat grup C Liga Champions di Camp Nou dini hari tadi membuat peluang Barcelona semakin kecil. Blaugrana hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan Nerazzurri yang membuat mereka terputus di posisi ketiga klasemen grup C dengan hanya mengumpulkan 4 poin. Hasil tersebut menempatkan El Barça dalam posisi yang sulit untuk dapat lolos dari fase grup. Sedangkan, bagi kubu Nerazzurri yang sudah mengumpulkan 7 poin di peringkat kedua hanya membutuhkan 1 kemenangan agar bisa lolos ke babak 16 besar, menemani Bayern Munchen yang sudah dipastikan lolos. 2 kemenangan di laga sisa tidak cukup mengantarkan Barcelona lolos jika Inter Milan masih bisa meraih kemenangan di laga berikutnya melawan Viktoria Pilsen. Situasi tersebut membuat Xavi benar-benar galau hingga mengkambing hitamkan Liga Champions yang berlaku begitu kejam terhadap segalanya, sesuatu alasan yang tidak rasional. Liga Champions berlaku begitu kejam untuk musim ini baik saat di Munchen, Milan, maupun malam ini, keluh Xavi dalam konferensi pers pasca bermain imbang melawan Inter di Camp Nou, seperti dilansir ESPN. Melawan Bayern Munchen kami tidak cukup klinis. Ada situasi lain di Milan pada pekan lalu, tetapi tidak perlu membicarakan keputusan wasit, dan kemudian ini karena kesalahan di lini pertahanan. Xavi kemudian mengakui jika nasib kini tidak lagi bergantung pada diri mereka sendiri. Peluang kami untuk lolos sangat jauh sekarang. Kami memang tidak akan kehilangan harapan, tetapi situasinya benar-benar sulit. Kami tidak lagi bersandar pada diri sendiri dan itu karena kesalahan kami sendiri. Saya benar-benar kecewa, sedih dan sedikit marah juga. Musim lalu, kami merasa kami tidak cukup baik, tapi kali ini karena kami banyak membuat kesalahan. Pemain Barcelona, Ousmane Dembele, melakukan pelanggaran keras terhadap Matteo Darmian menjadi salah satu sorotan utama di laga tersebut karena wasit tidak memberinya kartu merah. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, bahwa Simon Marciniak sejatinya memimpin laga dengan sangat bagus di tengah atmosfer yang penuh tantangan di Camp Nou. Namun kinerja tercoreng karena tidak mengusir Ousmane Dembele keluar lapangan setelah melakukan 2 kesalahan fatal. Ousmane Dembele menyajikan tackle yang sangat keras ke betis Matteo Darmian, namun Marciniak hanya memberinya kartu kuning. Padahal banyak orang yang yakin jika Dembele pantas mendapat kartu merah. Insiden itu terjadi saat babak kedua, tepatnya pada menit ke-78 saat Inter Milan memimpin dengan skor 2-1. Dembele sebenarnya telah melakukan insiden fatal lainnya pada babak pertama, dengan melakukan pelanggaran terhadap Milan Skriniar. Sekaligus memicu perkelahian, seperti itu wasit tidak dia berikan kartu kuning. Jika ia mendapatkan kartu kuning pada insiden tersebut, maka pelanggaran menjadi Darmian pada babak kedua seharusnya kartu kuning kedua untuknya.
Mantan pemain Inter Milan, Diego Milito dan Clarence Seedorf, memberi sindiran terhadap Barcelona. Mereka kompak menyebut klub asal Katalan itu, punya budaya protes kepada wasit. Inter Milan baru saja merampungkan 2 laga fase grup Liga Champions 2022/23 melawan Barcelona. Pada laga pertama yang dimainkan di Giuseppe Meazza menang dengan skor 1-0 lewat gol Hakan Calhanoglu. Laga kedua dimainkan di Camp Nou, Kamis dini hari WIB. Laga berjalan sangat seru, 6 gol tercipta. Barcelona harus puas dengan skor imbang 3-3. Hasil yang menguntungkan bagi Inter Milan. Kini, Inter berada di posisi kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Inter unggul 3 poin dari Barcelona yang ada di bawahnya. Di atas kertas, peluang Inter lolos ke 16 besar jauh lebih besar. Budaya protes Barcelona. Seedorf punya pengalaman berjumpa dengan Barcelona ketika masih aktif bermain. Selain pernah membela Inter Milan, pria asal Belanda juga pernah bermain di Ajax dan AC Milan. Dia beberapa kali berjumpa Barcelona. Di mata Seedorf, Barcelona punya ciri khas ketika melakukan protes pada wasit. Bahkan, Seedorf menyebut cara protes tersebut sebagai budaya. Itu adalah bagian dari budaya mereka, jadi saya tidak terkejut dengan sikap Barcelona usai pertemuan pertama lawan Inter yang disebut akan membuat laporan ke UEFA soal kinerja wasit, kata Seedorf pada Amazon Prime Italia. Mereka selalu melakukannya dan Xavi secara khusus punya kebiasaan itu sejak bermain. Mereka selalu berkerumun di sekitar wasit dan mengeluh tentang apapun, jadi itu memberi tekanan, kata Seedorf. Bek berlari 40 meter untuk protes. Seperti Seedorf, Diego Milito juga mengaku, punya kesan yang sama soal cara protes pemain Barcelona. Bahkan, Milito punya kesan yang cukup unik. Dia melihat pemain Barcelona lari sangat jauh untuk protes. Memang benar, Barcelona memprotes secara sistematis di dalam dan luar lapangan. Saya ingat para pemain bertahan yang berlari sejauh 40 meter ke ujung lapangan untuk memprotes di depan wasit, katanya. Diego Milito adalah bagian dari skuad Inter Milan yang menjadi juara Liga Champions 2010. Pada proses menjadi juara, tim yang diracik Jose Mourinho itu salah satunya mengalahkan Barcelona yang sedang bagus-bagusnya.